Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, kata cawe-cawe belakangan ini ramai diucapkan. Nah, lebih ramainya lagi ketika kata cawe-cawe itu diucapkan oleh mantan. Baik itu mantan Presiden SBY maupun mantan Wakil Presiden JK. Ya. Nah, apa kepentingannya untuk beliau-beliau ini? Ya wajar. Karena AHY kan akan maju cawapres dan Anies Baswedan ya menjadi anak emas dari JK maju sebagai capres. Itu yang pertama, kata cawe-cawe. Yang kedua yang ingin Cak Ompong soroti adalah kenapa Pak Jokowi menjadi titik sorotan ya oleh para mantan presiden maupun wakil presiden. Ya, karena kita ketahui ya, tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi itu hampir mencapai 80%. Ya, saya ulangi sekali lagi, tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi itu hampir 80%. Dan baru sekali inilah dalam sejarahnya ya, ada presiden di akhir masa jabatannya itu tingkat kepuasan rakyat itu sungguh sangat tinggi. Nah, itu bisa kelihatan ketika Pak Jokowi itu mengunjungi ya daerah-daerah di mana beliau ingin belusukan. Tidak pernah ada presiden termasuk Presiden SBY sekalipun belum pernah seperti apa yang dialami oleh Pak Jokowi. Nah, sehingga menjadi sorotan. Yang ketiga, mengenai cawe-cawe ya. Kenapa kok ke Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu diasumsikan sebagai kingmaker atau pemersatu koalisi atau partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan. Jadi ya perekat partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan, nah itu adalah seorang Jokowi dan itu wajar-wajar saja menjadi sorotan oleh kedua orang yang berkepentingan dalam hal Pilpres 2024. Jadi wajar, kalau menurut Cak Ompong wajar Pak JK mengatakan cawe-cawe, Pak SBY mengatakan cawe-cawe. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih definisinya cawe-cawe itu? Cawe-cawe itu adalah ya ingin memberikan masukan, mencampuri urusan orang lain. Ya, yang sebetulnya tidak diinginkan oleh orang tersebut. Nah, kalau bahasa Jakartanya itu kepo lah. Nah, pertanyaannya Jokowi dengan partai koalisi pemerintahan tentu ini ada hubungannya sehingga tidak bisa disebut itu cawe-cawe. Pertanyaannya, bolehkah seorang Jokowi menentukan calon presiden? Nggak boleh. Menurut aturan tidak boleh. Dan bukan hanya itu saja, itu namanya melecehkan partai politik. Partai politik kan punya hak kemerdekaan sendiri menentukan calon presiden. Masa Jokowi menentukan? Kita ambil contoh lah. Ganjar ya diumumkan sebagai calon presiden itu bukan Jokowi, tapi Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum ya PDI Perjuangan. Jadi bukan Jokowi. Jokowi tidak punya hak dia menentukan seorang Ganjar. Prabowo dicapreskan, emangnya Jokowi bisa menentukan? Nggak bisa. Ya, yang menentukan itu adalah Partai Gerindra. Jadi tidak betul bahwa ya tadi Jokowi itu menentukan sikap politiknya dengan cara menentukan si A, si B, dan si C. Nggak bisa.
Jadi apa yang dikatakan Pak JK itu kalau menurut Cak Ompong itu sangat tidak betul. Ya, jadi ya kalau boleh kita simpulkan sedikit ya, koalisi oposisi itu sudah mulai panik ya dengan ya dicalonkannya seorang Ganjar. Nah, itu seperti snowball, bola salju yang menggelundung dari bukit es yang makin lama makin besar. Belum lagi nanti dari sisi Prabowo dicapreskan. Nah, ini sendiri sudah luar biasa. Partai besar, modalnya besar, keterpilihannya juga besar. Jadi untuk ya koalisi oposisi ya itu sudah dalam posisi kepanikan, di mana sampai saat ini juga kalau kita perhatikan cawapresnya Anies Baswedan masih belum jelas juga. Ya, jadi kalau cawe-cawe, kalau menurut Cak Ompong selama itu memberikan masukan ke partai politik pemerintahan, wajar-wajar saja. Nah, buktinya Pak Jokowi tidak cawe-cawe ke Partai Nasdem. Artinya apa? Artinya memang sudah berbeda pilihan. Ya, kalau Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa keberhasilan ya koalisi pemerintahan tanpa menceritakan bagaimana ke depannya, itu mungkin Nasdem akan diundang. Tapi begitu menceritakan hubungannya ke Pilpres 2024, ya Partai Nasdem nggak diundang. Jadi Jokowi itu bukan cawe-cawe, itulah tugasnya dia terhadap partai politik pengusung koalisi pemerintahan. Jadi yang cawe-cawe itu JK, cawe-cawenya Jokowi. JK cawe-cawe tugasnya Jokowi. Kalau saran Cak Ompong ya kita percayakanlah kepada yang muda. Jangan kita yang sudah tua ini merasa sok hebat, sok pinter. Tidak. Cak Ompong ini juga sudah tua. Anak-anak Cak Ompong itu mereka sudah jauh lebih pinter. Kita memantau-mantau saja tanpa ikut ya justru memperkeruh suasana. Ya kan? Apa yang disampaikan JK itu sebetulnya kalau menurut Cak Ompong memperkeruh suasana. Itu memang sudah tugasnya Jokowi. Pak JK lah yang cawe-cawe terhadap tugasnya Pak Jokowi. Karena apa? Karena punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ingin mencapreskan seorang Anies. Kan begitu aja dasar berpikirnya. Oke, sampai jumpa lagi.